Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura. Dumateng Gusti ingkang Maha Suci, Sirola Tatola Sifatola, kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa, kangge tumindake satriya sejati kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu buat saudara-saudaraku semuanya. Kali ini saya akan menanggapi suatu pertanyaan ya dari Kadang. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Dia mempertanyakan tentang bunyinya kunci pada bait atau kalimat Sirola Datola Sipatola. Yang benar yang mana? Sirola Datola Sipatola atau Sirola Datola Sipatola? Jadi begini Mas ya, dalam lagu kunci ini bisa dikatakan lagu pribadi. Artinya lagu pribadi itu pribadinya hidup, bukan pribadi manusianya tapi pribadinya hidup. Maksudnya jadi apapun yang terjadi pada diri kita, semua sudah menjadi kehendak hidup ya, sudah menjadi pergerakan hidup. Ini benar-benar harus bisa merasakan ya. Jadi pada intinya itu kan hidup lungguning rasa kuasanya oba pola. Hidup hanya bisa dirasakan, dia berkuasa bergerak oba pola gitu. Itu kuasanya hidup. Jadi pertanyaan dari Mas saya jawab begini Mas ya. Ini lagu pribadi, jadi apa yang terucap sebetulnya itu pribadi. Nggak ada benar, nggak ada salah di sini. Hidup nggak ada benar, nggak ada salah. Semua sinkronisasi. Jadi semua itu semua itu bermakna, semua berarti, nggak ada yang nggak berarti. Misalnya Mas mengatakan Sirola Datola Sipatola, itu enggak apa-apa. Terus yang benar yang mana? Semua sudah benar Mas. Semua sudah benar. Menurut investigasi saya, menurut hasil penelusuran saya tentang lagu ini, tentang lagu kunci ini, bermacam-macam Mas. Tapi ini tidak bisa untuk disalahkan, tidak bisa untuk dibuat perdebatan. Satu contoh, saya pernah menemukan seseorang, dia ketika membaca kunci ini ada kalimat Gusti ingkang Maha Luhur, ya, Gusti ingkang Maha Suci,
Gusti ingkang maha luhur. Jadi ada tambahannya. Ya ini. Kemudian saya pertanyakan, loh kok gitu Pak? Padahal kunci itu katanya tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Tetapi beliaunya mengatakan, loh, saya ketika patrap bunyinya seperti ini Pak. Jadi apa yang terucap dari dalam itu ada kata-kata Gusti ingkang maha luhur. Terus yang benar yang mana? Nah berarti kan semua sudah benar. Semua kan sudah benar. Jadi tidak bisa dipersalahkan, ya, tidak bisa dibuat perdebatan. Karena ini hasil dari laku pribadi, tidak bisa sama. Ini yang pertama, ada tambahan Gusti ingkang maha luhur. Kemudian saya pernah menemukan lagi seorang kadang. Ketika dia patrap, hanya berbunyi kunci. Sudah, dia merasakan ketika patrap, benar-benar merasakan dia. Dan yang ia rasakan, ya intinya dia bisa merasakan ketentraman. Artinya merasakan ketentraman itu pikiran, batin, angan-angan sudah tentrem, sudah tidak berkecamuk, sudah nggak lari kemana-kemana. Artinya dia benar-benar merasakan seperti itu. Padahal itu cuma kunci. Nah, kan unik kan? Unik kan? Jadi bagi masnya ya, yang tanya seperti itu, saya nggak bisa menjelaskan secara panjang lebar. Intinya ini laku pribadi mas. Jadi dalam laku pribadi ini ketika Romo itu paring dawuh, hidup itu memberi wejangan buat kita. Itu untuk pribadi ya, yang pertama untuk pribadi, yang kedua itu untuk umum. Artinya ketika kita mendapatkan dawuh secara pribadi itu kan, kalau yang mas tanyakan itu kan saya anggap dawuh secara pribadi ya, dawuh secara pribadi. Jadi kalau sampai pertanyakan di forum kekadangan, jawabannya simpang siur gitu, jelas seperti itu. Dalam hidup ini simpel mas, hidup nggak bisa diatur, itu sudah menjadi kehendaknya hidup ya. Jadi apa kata hidup kita aja, ketika hidup mengatakan seperti itu ya sudah, kita terima aja, kita tinggal menikmati, merasakan. Saya bukan orang pintar mas, kita sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini masnya bisa memahami. Jadi kalau menurut saya pribadi, yang mas tanyakan tentang sirola, datullah, sifatullah itu, kalau memang ketika mas ngunci keluarnya seperti itu ya sudah, diterima saja. Ini untuk laku pribadi, berarti ini dawuh pribadi bagi sampean mas, bukan bagi saya. Kalau menurut saya sah-sah saja, saya nggak berhak menyalahkan sana sini mas, nggak punya saya gitu. Artinya kan sudah jelas di situ, sirolo, datullah, sifatullah. Artinya sir kan anasir Allah, anasir Allah kan, anasir Allah, hendak-nya Allah dan sifatnya Allah. Apa anasir Allah? Anasir Allah yang 4 unsur alam. Ada angin, ada panas, ada dingin, dan ada tanah. Ini unsur alam. Ini unsur alam. Anasirnya Allah, ya kan? Kalau saya menyebut Allah ini ada yang protes, mas, ada yang protes. Ini bukan laku agama, kenapa menyebut nama Allah? Karena saya sudah tahu duduk masalahnya di mana. Allah itu siapa? Allah itu siapa? Makanya saya berani menyebut. Karena saya sudah tahu maknanya, artinya apa? Gitu. Kemudian datnya Allah ya kan, datnya Allah, saya katakan begitu. Datnya Allah berarti kan apa yang ada di alam ini, alam semesta ini, mulai alam semesta seisinya, ada langit, ada bumi, ada lintang, ada bulan, ada matahari, ya kan, ada tanaman, ada binatang, ada manusia. Ini kan zatnya Allah, artinya ya boleh dikatakan ciptaan Allah kan begitu, ciptaan Allah ya, ciptaan Allah.
Ini saya menyebutnya seperti itu. Kemudian sipatullah, sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu cuma satu, yaitu Rahman Rahim atau welas asih. Ini sifatnya Allah. Nah ini sifatnya Allah itu welas asih, nggak ada yang lain. Kalaupun ada yang lain-lain itu kalau menurut ranah agama sifatnya Allah itu ada 99. Ya kan? Mulai ya apa? Si Rahman Rahim, kemudian apa itu pokoknya 99 yang sifatnya Allah. Seperti itu. Ini kalau menurut ditarik ke ranah agama. Asmaul Husna atau apa gitu loh. Saya kurang memahami tentang hal itu, jadi saya mohon maaf. Gitu. Mudah-mudahan memahami Mas ya. Pertanyaannya kan cuma di situ, antara sirullah, datullah dan sifatullah kan itu. Sama Mas. Saya menyebut seperti itu sudah benar. Itu buat pribadi sampean sendiri. Jadi ketika sampean memberi memberitahu kepada orang lain misalnya, sampai menyebutkan seperti itu, ya sudah disampaikan saja sirullah, datullah, sifatullah. Nanti yang sampean ajari itu juga akan mendapatkan sendiri. Pasti beda dengan sampean. Seperti hanyirnaake tumindak yang luput. Ada yang mendapatkan nyirnaake tumindak yang luput. Ini maknanya sudah berbeda. Nyirnaake sama hanyirnaake. Tetapi maknanya sama sebetulnya. Artinya berbeda tapi maknanya sama. Secara hakikat memang berbeda. Ya artinya itu maknanya sama. Jadi dalam lagu ini simpel Mas, nggak usah dibuat berbelit-belit atau bertele-tele. Relax itu aja, ya. Relax itu aja. Nggak ada yang salah Mas, semua sudah benar. Paham, mudah-mudahan masih bisa memahami ya apa yang saya sampaikan, karena saya juga bukan guru Mas, jadi saya juga bukan pendeta, saya bukan ustadz, saya ini orang biasa Mas, sama seperti sampean, orang biasa saya, dan saya nggak berani menyepelekan apa dan siapapun, karena semua itu sudah menjadi ciptaan Tuhan, karena itu sudah menjadi pirantinya hidup, begitu. Ya, paham Mas ya? Sirullah, datullah, sifatullah. Kalau menurut saya benar, sudah nggak ada yang salah. Karena yang saya mengucapkan seperti itu. Mungkin sampai mendapat dari orang lain seperti itu, ya sudah. Mau sampai pakai juga enggak apa-apa, enggak sampai pakai juga enggak apa-apa. Sampai pakai sirullah, datullah, sifatullah juga benar. Sampai mengucapkan sirullah, datullah, sifatullah juga benar. Karena dari kata-kata Allah atau Allah itu ada maknanya Mas, itu ada maknanya, dan ini dari hasil olah pangrenggonya saya sendiri, dari hasil belajaran sendiri saya mendapatkan makna Allah itu apa gitu, dan berasal dari mana, seperti itu. Dan pertanyaan sampean yang kedua, bagaimana bisa komunikasi dengan hidup. Nah, tapi ini menurut saya juga Mas ya, menurut saya juga apa yang pernah saya alami saya ceritakan gitu, apa yang pernah saya alami saya ceritakan. Sebetulnya ketika kita meditasi atau patra samadhi ya, atau patra samadhi, kita diam, kita hening. Tetapi ini proses Mas, yang nggak bisa diam itu pikiran. Kalau ini masih bisa netral, kalau ini. Tapi kalau ini susah, butuh proses lama. Saya nggak pernah, jarang diajak ngunci, jarang dimohonkan ampun pikiran itu. Ada yang mengatakan pikiran itu jahat.
Sebetulnya pikiran tidak jahat, yang jahat itu justru manusianya sendiri. Karena adanya pikiran juga dari hidup kok Mas. Itu pikirannya hidup kok. Tinggal kita gimana caranya, itu aja. Gimana cara kita untuk bisa menetralkan itu, pikiran kita itu, seperti itu. Ya. Untuk bisa berkomunikasi ketika kita habis patrap ya, dimijilkan. Nanti ada suara di dalam. Entah itu suara batin, angan-angan, atau perasaan, atau rasa, pokoknya itu. Dan hidup, ya kan, kalau bisa berkomunikasi, itu lewat mijil, artinya pergerakan tubuh. Dan kita harus mampu untuk mengartikan pergerakan tubuh. Gitu. Misalnya, tubuh kita bergerak gimana gitu. Gini atau gimana atau gini. Nah, ini kita harus bisa mengartikan atau memaknai. Ini bahasa hidup, bahasa tubuh. Kalau kita mendengar suara misalnya, ini nggak bisa misalnya kita, pokoknya benar-benar ini dari hidup juga, tetapi melalui piranti yang lain. Bisa melalui sukma-sukma, ngalemboro ya, sukma mengembara. Bisa melalui roh-roh yang dulu-dulu atau gimana. Bermacam-macam. Tuh, kita gimana cara menyikapinya. Ya, untuk berkomunikasi kita harus patap dulu, kemudian benar-benar kita hening, ya, masuk ke alam suwung, tidak ada apa-apa. Ini harus lepas, artinya pikiran ini harus lepas, tapi butuh proses lama, nggak segitu mudah untuk melepaskan pikiran, ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan paham Mas ya apa yang saya sampaikan. Kemudian saya mohon maaf kepada Mas Y, saya mohon maaf apabila saya mohon maaf. Saya bukan guru Mas, saya bukan pembimbing. Kita sama-sama belajar. Nggak ada yang pintar, nggak ada yang pandai di sini. Gitu. Kalaupun kita ini pembimbing misalnya, berarti sampean kan harus menuruti apa kata saya. Saya kan harus bisa menuruti kata saya. Saya bilang A, sampean nurut A, saya bilang B, sampean harus nurut B. Oleh karena lagu ini lagu pribadi, ketika saya bilang A kemudian nggak pas sama sampean, jelas sampean ini ngesulo, artinya sampean protes. Itu seperti ada orang Mas, ketika ada orang tanya saya mau mendirikan rumah gudang, tanya harinya apa, saya kembalikan pada beliaunya. Nah, sampean pasnya hari apa gitu aja, hari ini ya sudah laksanakan. Kalau saya bilang harus hari ini, baiknya hari ini, itu kan bagi saya. Nah, saya ini siapa? Saya ini bukan siapa-siapa. Semua adalah kuasa Tuhan. Semua itu kuasa Romo. Nggak bisa saya harus memvonis yang baik hari ini. Nah, syaratnya harus gini. Nah, ketika berhasil, jelas saya dibanggakan, saya disanjung, saya dipuja. Nah, ketika nggak berhasil, apa yang terjadi? Nggak dipukul, ya udah untung-untungan kan seperti itu. Dianggapnya saya ini penipu. Oke Mas ya, cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan masih memahami dan bermanfaat bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.